Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah pemilik warung makan yang licik yang mau mengerjai Abu Nawas. Dikisahkan Abu Nawas sering bepergian keluar kota untuk tujuan berdagang. Di sebuah kota yang ia singgahi, dia mampir di sebuah warung makan langganannya. Pada suatu ketika Abu Nawas baru saja tiba di kota itu, dan seperti biasanya ia mampir di warung makan langganannya tersebut. "Aku pesan 1 ayam dan 2 butir telur, tapi bayarnya kalau dagangannya terjual habis. Boleh kan?" tanya Abu Nawas. "Silakan Abu Nawas, kamu kan langganan di warung kami." "Tentu saja boleh," jawab pemilik warung. Ketika selesai makan, Abu Nawas pun pergi untuk menjual dagangannya. Setelah 3 bulan telah berlalu, dagangan Abu Nawas pun terjual habis. Kemudian ia mendatangi lagi warung makan langganannya itu. "Bagaimana Abu Nawas? Apakah daganganmu laris?" tanya pemilik warung. "Alhamdulillah kawan, daganganku laku semuanya." "Oh iya kawan, aku pesan makanan seperti dulu ya, 1 porsi ayam dan 2 butir telur," ucap Abu Nawas. "Baiklah Abu Nawas, kami akan langsung menyajikannya untukmu," ucap pemilik warung. Setelah selesai makan, Abu Nawas pun berkata, "Aku minta total tagihannya. Jangan lupa ya digabung dengan yang dulu, dengan tagihan yang 3 bulan lalu itu," kata Abu Nawas. Si pemilik warung segera menghitung totalnya dan memberikan secari kertas kepada Abu Nawas. "Ini semua total tagihannya Abu Nawas. Cukup 200 dirham saja kok," kata si pemilik warung. "Apa? 200 dirham? Hanya untuk 2 porsi ayam dan 4 butir telur? Kau bilang cukup 200 dirham? Kamu mau memerasku ya?" tanya Abu Nawas menjadi emosi. "Sabar dulu Abu Nawas, janganlah emosi begitu. Harga ini sudah cukup murah kok. Coba kau pikir, ayam yang kau makan sejak 3 bulan lalu, apabila setiap harinya dia bertelur, maka tentu akan menghasilkan ayam-ayam yang banyak. Bila dijual, totalnya bisa sampai ribuan dirham. Tapi aku memintamu kan cuma membayar cukup 200 dirham saja," kata si pemilik warung menjelaskan. "Ini tidak adil. Ini hanya akal-akalan busukmu saja," ujar Abu Nawas. Mereka berdebat tanpa hasil dan memutuskan untuk menghadap hakim. Ketika keduanya menemui hakim, ternyata hakim berpihak kepada pemilik warung. Lalu hakim bertanya, "Apakah kalian berdua menyepakati harga sejak 3 bulan lalu?" tanya hakim itu. "Tidak Tuan Hakim," jawab Abu Nawas. "Kalau begitu, ayam yang kau makan kemungkinannya bisa menghasilkan ratusan ayam dan telur," tutur hakim lagi. "Iya itu mungkin saja Bapak Hakim, tapi kalau ayamnya itu hidup, sedangkan ayam yang kumakan kan sudah mati dan dimasak," balas Abu Nawas. Namun pendapat dari Abu Nawas tidak dihiraukan oleh hakim karena ia cenderung memihak kepada pemilik warung makan. "Aku meminta kasus ini untuk ditangguhkan sampai besok pagi karena waktu sudah menjelang sore," pinta Abu Nawas. Permintaan dari Abu Nawas dikabulkan oleh hakim. Seharian Abu Nawas kemudian memikirkan cara agar bisa memenangkan kasusnya. Esok harinya berangkatlah Abu Nawas menuju rumah hakim.
Setibanya ia di sana ternyata si pemilik warung sudah datang lebih awal. "Kenapa kau terlambat dan membuat mereka menunggu?" tanya hakim itu kepada Abu Nawas. "Maaf Tuan Hakim, tadi ada tamu bisnis. Ia minta biji gandum untuk ditanam. Terpaksa aku harus merebusnya dahulu, dan setelah matang ku berikan kepadanya untuk ditanam. Itulah yang membuat aku datang terlambat," kata Abu Nawas menjelaskan. Mendengar akan hal itu, hakim dan pemilik warung menertawakan Abu Nawas. Lalu dengan nada mengejek si pemilik warung berkata kepada Abu Nawas, "Luar biasa kamu Abu Nawas. Aku baru dengar ada biji gandum yang sudah direbus, ditanam dan kemudian bisa tumbuh," kata pemilik warung, dan hakim tertawa terpingkal-pingkal. Setelah tawa mereka mereda, Abu Nawas kemudian berkata, "Itu memang aneh. Tapi kenapa kalian tidak tertawa ketika ada ayam yang sudah dimasak dapat bertelur dan berkembang biak lalu dipatok harga sebesar 200 dirham, kata Abu Nawas. Spontan hakim dan pemilik warung terdiam. Tidak sepatah kata pun keluar dari mulut mereka. "Kenapa kalian terdiam? Apa harus aku yang tertawa?" tutur Abu Nawas. Wajah mereka berdua langsung menjadi pucat, dan setelah terdiam agak lama, Abu Nawas pun keluar. Akhirnya Abu Nawas lolos dari siasat licik pemilik warung. Demikian cerita yang kocak dan singkat dari Abu Nawas yang bisa kami sajikan. Dan jangan lupa untuk mendukung channel kami agar berkembang ke depannya dengan cara menekan tombol like dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.